Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan al-mashu alal khuffaini, mengusap penutup kaki atau khuf atau sepatu. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan khuf itu sendiri ketika berwudu. Juga nanti kita akan membahas definisi daripada al-mashu alal khuffaini, bagaimana mengusap khuf, kemudian bagaimana disyariatkannya mengusap khuf, baik itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga nanti dibahas kaifiyatnya, cara-caranya, dan juga syarat-syaratnya, waktu dan lamanya, kemudian hal-hal yang membatalkan daripada khuf itu. Kemudian apakah mengusap kaos kaki atau istilahnya jawrab itu juga diperbolehkan atau tidak. Kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini insyaallah, dan juga terkait dengan masalah siwak juga mudah-mudahan masih ada waktu untuk membahasnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang pertama adalah tentang makna daripada al-mashu alal khuffaini, mengusap dua khuf. Sebelum kita memasuki definisi terkait dengan istilah, maka kita akan memasuki definisi secara bahasa terlebih dahulu. Khuf itu adalah sebuah alat yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW, digunakan seperti sepatu begitu, digunakan dalam perjalanan jauh, sehingga ribet kalau misalnya dibuka-buka lagi, karena tidak seperti di zaman sekarang. Masjid sudah ada ubinnya yang harus dibuka, tapi di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada ubin. Jadi ketika berperjalanan langsung menghadapi tanah semua, padang pasir semua, mau sholat pun ya di padang pasir dan lain sebagainya. Nah, sehingga mau berwudu apakah dia harus membuka penutup atau membuka sepatunya, alas kakinya tersebut untuk menutup kaki tersebut. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini ketika berwudu. Al-mashu alal khuffain, menyapu atau mengusap dua khuf itu badalun min guslir rajulaini fil wudu. Itu merupakan pengganti daripada membasuh kedua kaki ketika berwudu. Jadi ketika berwudu kan biasanya kita membasuh kaki terakhir kali. Maka ketika memakai khuf, dua khuf itu, maka kita tidak perlu membasuhnya. Enggak perlu dicopot lagi kalau kalau kita kondisinya memakai khuf. Cukup kita mengusap khuf tersebut. Nah, karena mengusap khuf itu merupakan badalun, sebagai pengganti daripada membasuh kedua kaki ketika berwudu. Dan maknanya secara istilah adalah as-satiru lil ka'baini. Khuf itu merupakan penutup. As-satir, satir gini. Satir ini sitar. Penutup lil ka'baini, yang menutup kedua mata kaki. Dari bawah sampai dengan mata kaki, fa'aksar, bahkan lebih. Min
jildin wa nahwihi, baik itu dari kulit bentuknya atau dari selain kulit. Baik bentuknya dari kulit atau dari selain kulit. Nah, dia menutup kedua kaki mulai dari bawah sampai dengan di atas mata kaki, ditutup tuh, sehingga air dari luar nggak masuk ke dalam, bukan kayak sendal. Nah, itu disebut dengan khuf. As-satiru lil ka'bain, dia menutup kaki sampai dengan dua mata kaki, fa aksar bahkan lebih, min jildin baik terbuat dari kulit, wa nahwihi atau dari selain kulit. Baik dari selain kulit. Nah, ini terkait dengan definisinya. Kemudian mana dalil daripada disyariatkannya rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memakai khuf ini? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh banyak ya, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, kemudian Abu Daud, Daruqutni dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis-hadisnya. Yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, lau kana dinu birra'yi, andai kata agama itu pondasinya adalah dengan akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, maka mengusap yang bawah itu lebih utama daripada yang sebelah atas. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat, kata Ali, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap atas khuf saja. Jadi bukan yang di bawahnya, yang tempat nginjek-injek tanahnya, bukan. Ya, kalau seandainya pondasi agama didasarkan pada akal, berarti kan yang harus diusapkan yang bawah, karena nanti takutnya ada najis, ya. Takutnya namanya di tanah begitu. Tapi justru agama bukan dibangun dari akal, tapi berdasarkan dalil. Maka Ali bin Abi Thalib ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya mengusap yang di atas saja, zahir khuffaihi, bukan yang ada di bawah, bukan ada yang di tempat injek-injek tanah itu. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah, qala kuntu ma'an nabi, saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawaddoa, saya berwudu, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, saya ingin mencopot khuf itu, ya, dia pakai khuf dalam perjalanan, ya, dalam suatu tempat, kemudian ketika pengen wudu dia pengen copot. Nah, kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala da'huma, biarkan, enggak usah dicopot. Enggak usah dicopot. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Cukup hanya diusap saja khuf tersebut, tidak perlu dicopot. Nah, ini dalil-dalil terkait dengan khuf, dan bahkan banyak ya. Banyak dalil-dalil terkait dengan khuf. Nah, di antaranya juga ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu pemakaian daripada khuf. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim, ya, kemudian Nasa'i dan Tirmizi dan lain sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu memakai khuf itu rukhsahnya salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir, 3 hari 3 malam buat musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan 1 hari 1 malam buat yang mukim. Artinya yang mukim juga nggak apa-apa, yang mukim juga tidak masalah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ya nggak ada ubin begini, nggak perlu dicopot. Lagi hujan misalnya, ya tinggal dia wudu, ya, kemudian nggak perlu mencopot khufnya, langsung diusap saja.
Kalau sekarang sih dicopot, kalau nggak dicopot bisa diomelin sama pengurus masjid. Kalau sekarang. Nah, ini dalil terkait dengan disyariatkannya khuf. Sehingga para ulama sepakat terkait dengan adanya syariat al-mashu alal khufain. Kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah kaifiyatnya. Bagaimana cara mengusap alal khufain, cara mengusap daripada khuf itu sendiri. Kaifiyatnya adalah al-ibtida, dimulai min asabi'il qidam, dimulai dari ujung jarinya. Ya. Dimulai dari depan, berarti dari depannya, set begitu, bukan dari atas tapi dari depan. Kalau misalnya khuf berarti dari sini mulainya. Dari depan kan jari-jarinya depan nih, kaki. Dari sini mulainya diusap. Min asabi'il qidami khututon bi asabi'il yadi ilal sa. Mulai di sini sampai dengan ujung daripada khuf. Kalau dia ujungnya di khuf ini misalnya di betis sampai situ. Kalau sampai, yang penting di atas mata kaki dia. Syaratnya di atas mata kaki. Begini. Diusap. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengusap mashu, mengusapnya hanya di atas saja. Tapi Malikiyah yang dua-duanya sampai bawahnya itu juga diusap. Tapi menurut saya tadi dalil yang Ali bin Abi Thalib itu lebih kuat daripada dalil yang lain terkait dengan mashu alal khufain. Jadi memang Malikiyah itu mengusapnya atas dengan bawahnya, atasnya juga, kemudian bawahnya juga yang ada tanahnya itu, artinya yang tempat nginjaknya. Tetapi jumhur Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah cukup yang atas saja, yang bawah tidak perlu diusap. Ya, kenapa? Berdasarkan dalil Ali bin Abi Thalib tadi, laukana dinu bil akli, kalau andai kata agama itu dipondasikan dengan akal, maka bawahnya juga diusap karena bawahnya yang kotor begitu. Tapi rupanya ketika dia melihat Rasulullah, dia hanya mengusap, Rasulullah hanya mengusap atasnya saja begitu. Dan Malikiyah ulama Malikiyah semuanya dia diusap, yang atas juga yang bawah. Itu selain mazhabul jumhur. Ya, kenapa sebabnya? Ya, Malikiyah juga berpatokan kepada dalil Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalihi. Nabi mengusap yang atas juga yang bawah begitu. Itu dalilnya Malikiyah. Ya, riwayatnya rawahul khamsah illan Nasa'i, banyak juga yang meriwayatkannya. Kecuali Imam Nasai, rawahul khamsah itu berarti Abu Daud, Imam Turmuzi, kemudian Ibnu Majah, Darul Qutni, Baihaqi. Itu yang 55 itu yang meriwayatkan hadis Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap a'lal khuf, atas juga bawah juga. Ini yang dijadikan dalil oleh kalangan Malikiyah. Tapi jumhur mengambil dalil hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dia melihat Rasulullah hanya mengusap yang atas saja, hanya mengusap yang atas saja. Nah, sehingga kalau menurut saya, kalaupun dia ingin ingin mengusap bawahnya juga, itu tidak diwajibkan. Minimal yang bawah adalah sunnah. Kalau memang ia ingin mengusap yang bawahnya juga. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah surut syarat-syarat al-mashu alal khuffain, syarat-syarat mengusap khuf, dua khuf itu. Ada syarat-syarat yang disepakati, ada syarat-syarat yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Syarat-syarat yang disepakati, yang pertama adalah lubsuhuma ala toharotin kamilatin. Jadi ketika dia mengusap khuf itu, dia diawali dengan wudu sempurna.
Wudunya itu dengan air. Wudunya dengan air. Ya misalnya dia wudu sempurna dulu. Misalnya ketika mau berangkat ya, dia wudu sempurna ya, mukanya, kemudian tangannya, kemudian kepalanya, kakinya pun juga sebelum memakai khuf diwudu dengan sempurna dengan air. Sempurna wudunya. Nah, kemudian setelah wudu sempurna baru dia pakai khuf. Nah, baru dipakai khuf. Nah, setelah dipakai khuf, ketika dia pengen wudu lagi tidak perlu membuka khuf tersebut. Jadi syaratnya yang pertama ini disepakati oleh para ulama, lubsuhuma ala toharotin kamilatin. Ketika memakai khuf itu, nah dia dalam kondisi sempurna, dalam kondisi suci atau dalam kondisi dia berwudu. Wudunya wudu normal. Wudunya wudu normal. Nah, ini yang disyaratkan oleh ulama terkait dengan syarat yang pertama yang disepakati oleh para ulama. Tapi ya, ulama berbeda pendapat, apakah kalau tayamum bagaimana gitu kan? Kalau tadi kan syarat yang dipenuhi misalnya harus sempurna dulu wudunya dengan air. Bagaimana kalau dengan tayamum? Dengan tayamum. Kemudian pakai khuf dia. Nah, mazhabul jumhur mengatakan dia tidak bisa memakai rukhsah daripada khuf, tidak bisa. Jadi harus dengan apa? Harus dengan air. Wudunya harus dengan air. Kenapa? Sebabnya dalilnya karena kakinya itu kan kalau tayamum tidak ke kaki-kaki. Kalau tayamum hanya wajah dan tangan saja, enggak ke kaki. Nah, sehingga syarat jumhur itu adalah dia ketika suci sempurna itu berwudunya dengan air, bukan dengan tayamum. Hanya sebagian mazhab saja kalangan Hanafiyah yang mengatakan boleh dengan tayamum karena tayamum badal daripada wudu. Tapi menurut saya yang kuat adalah dengan air. Kenapa? Karena kalau memakai khuf itu kan berarti kakinya itu kan harus sudah sempurna wudunya dengan air. Kalau tayamum itu kan hanya muka dengan tangan saja. Nah, itu kalau menurut saya ya. Jadi syarat yang pertama ketika ingin digunakan rukhsah khuf itu harus wudu sempurna dulu. Harus wudu sempurna dulu. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakunal khuf tahiran satiran al mahallal mafrud ghusluhu fil wudu. Jadi khuf itu harus benar-benar tertutup sempurna, enggak bolong. Khususnya dari bawah ke atas sampai dengan di atas mata kaki itu. Jadi kalau misalnya ada bolong aja di tengah-tengah di sini, dia tengah-tengah kaki ini. Ada bolong aja misalnya di sini bolongnya. Nah, maka dia bukan termasuk khuf. Jadi yang dimasuk khuf itu benar-benar tertutup semua sampai dengan mata kaki. Misalnya mata kakinya di sini, udah di bawah ini tertutup semua. Enggak bisa masuk celah itu. Tertutup semua rapat. Nah, itu baru disebut dengan khuf. Tapi kalau misalnya enggak tertutup, misalnya di sini ada yang bolong kelihatan kakinya sedikit nongol begitu, coklat kelihatan, itu dia tidak sah khufnya. Dia benar-benar harus tertutup semuanya sampai dengan dua mata kaki ini, sampai dengan ka'bain ya, dua mata kaki ini benar-benar harus tertutup. Kemudian khufnya ini harus terbuat dari sesuatu yang suci, bukan yang najis. Kalaupun dia nggak bisa misalnya khuf ini terbuat dari kulit anjing misalnya, atau kulit babi. Nah, itu kan nanti terkait dengan kenajisan anjing dan kenajisan babi. Tapi kalau misalnya kulitnya dari kulit misalnya khufnya dari kulit kulit yang misalnya kalau kita menggunakan dalam samak ya kalau misalnya sudah maitah, sudah bangke ya kemudian kita disamak ya, dikeringkan. Nah, di situ kan dikatakan kalau mazhabul jumhur boleh.
ya, apa saja kecuali anjing dan babi itu ya. Jadi misalnya kulit ular, kulit buaya dan lain sebagainya. Yang penting sudah disamak. Dengan disamak maka kenajisannya menjadi hilang. Kenajisannya menjadi hilang kecuali mazhab Syafi'i yang mengatakan harus hewan yang suci, hewan yang bisa dimakan seperti misalnya kerbau gitu ya, unta misalnya begitu, sapi, kulit sapi misalnya, sepatu dari kulit sapi. Nah, itu harus seperti itu kalau mazhab Syafi'i hukumnya. Nah, kalau misalnya dari kulit-kulit yang lain, itu tidak diperkenakan kalau mazhab Syafi'i. Gitu. Tapi yang jelas menurut saya, ini kalau kulit ya, kalau sepatu kan kalau zaman sekarang itu kan nggak hanya dari kulit ya. Menutup kaki itu nggak hanya dari kulit, kan ada juga yang dari kalep gitu ya, nggak kulit. Tapi yang penting menutup sampai dengan di atas mata kaki. Kalau dari kulit berarti nanti masuk kepada bahasan fikih terkait dengan disamak tadi. Bagaimana kulit binatang yang disamak, bagaimana hukumnya? Nah, itu nanti kembalinya ke situ. Kembalinya ke situ. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ini yang disepakati oleh para ulama. Tadi selain yang pertama tadi adalah syaratnya harus dipakainya itu harus suci, harus dalam keadaan suci dulu, wudu normal. Kemudian yang kedua tadi khufnya itu harus benar-benar tertutup sampai dengan mata kaki, nggak ada celah, nggak ada bolong-bolong dan lain sebagainya, sampai dengan mata kaki ke atas. Kemudian yang ketiga adalah imkanu mutaba'atil masyi fihi bihasabil mu'tad. Khuf itu memang digunakan untuk perjalanan jauh. Untuk digunakan perjalanan jauh. Jadi imkanu dia mungkin mutaba'atul masyi menggunakan khuf itu dalam perjalanan jauh. Artinya memang orang-orang Arab dulu ketika di masa Rasulullah SAW, khuf itu ya dikenal dengan alas kaki atau penutup kaki yang digunakan untuk perjalanan jauh. Itu khuf. Tapi kalau untuk perjalanan dekat, dia bukan khuf namanya, sendal begitu. Kemudian atau sepatu-sepatu yang standar-standar, kan ada sepatu sendal. Itu bukan khuf namanya. Hanya sekedar, tapi kalau digunakan untuk perjalanan-perjalanan jauh. Nah, ini syarat yang ketiga. Ini yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan syarat-syarat yang terjadi perbedaan pendapat para ulama adalah ayyakunal khuf sahihan saliman minal khuruqi. Khufnya itu penutup kakinya itu dia benar-benar tebal ya. Tebal, nggak masuk dalam air, itu nggak bisa masuk ke dalam itu. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada khuf. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan walaupun tidak tebal, yang penting dia menutup sampai dengan mata kakinya, sampai di atas mata kakinya. Nah, itu yang menjadi poinnya. Di sini memang wilayah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah khuf itu harus benar-benar khufnya itu benar-benar tebal begitu, tebal alias dia air kalau dia dituangkan ke khuf itu dia nggak bakalan masuk ke dalam, nggak bakalan nyerep. Nah, itu posisi yang diperbincangkan atau perdebatan para ulama. Apakah itu termasuk ciri daripada khuf atau tidak? Nah, di sini pas Syafi'iyah fil jadid wal Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu benar-benar nggak bisa dari air dari keluar itu dari luar kalau ditumpahkan ke khuf itu nggak bisa masuk airnya, nggak bisa masuk begitu. Jadi nggak nyerap, kan ada kalau bahan kan nyerap gitu, airnya nyerap ke bawah. Jadi kalau ditumpahkan ini air ke khuf itu nanti kaki kita yang di dalam basah. Nah, itu bukan khuf namanya, itu bukan khuf. Nah, itu jadi benar-benar ketika ditumpahkan dari luar ke dalam, nah itu dia tidak masuk air ke dalam kaki tersebut, nggak basah di dalamnya. Benar-benar dia kuat, tebal sehingga air dari luar tidak masuk sama sekali. Air dari luar tidak masuk sama sekali. Hanya ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya yang mengatakan
tidak sampai tipis pun, artinya yang penting tertutup. Yang penting tertutup. Jadi misalnya dari bawah kaki sampai dengan atas kaki sampai dengan mata kakinya ya, lebih dikit kemudian tertutup, itu sudah namanya khuf. Itu sudah namanya khuf. Jadi tidak harus mensyaratkan harus tebal, kemudian kalau air nggak bisa masuk ke dalam, nah itu tidak mensyaratkan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau di zaman sekarang itu lebih condong kepada khuf yang tebal itu ya, khuf yang tebal. Apalagi sekarang di zaman sekarang sering banyak buka-bukanya ya. Sering banyak buka-bukanya. Ini khususnya kalau kita dalam perjalanan ke gunung. Tapi kalau dalam perjalanan ke kota, nah itu tidak sulit untuk menggunakan khuf ya, karena semua masjid pun harus dibuka. Tetapi kalau dalam perjalanan ke hutan misalnya, kan hutan itu nggak ada ya, misalnya ke gunung, nah, kemudian kita pakai sepatu yang seperti itu, nah, kalau dia mazhabnya Hanafiyah itu, nah itu cukup pakai sepatu sampai di atas itu udah cukup, nggak perlu dibuka lagi. Nah tapi tadi terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kualitas khuf itu, apakah harus disyaratkan dari luar itu masuk air atau tidak. Nah di situ tergantung dari kondisinya. Menurut saya tergantung dari kondisinya, karena memang tidak ada riwayat secara detail definisi khuf. Karena khuf itu di zaman Rasul adalah yaitu sesuatu ya, alat yang digunakan transportasi, bukan transportasi, artinya alat penutup kaki yang digunakan dalam perjalanan jauh, sehingga tidak ada ciri-ciri ini harus tebal, ini harus tipis dan lain sebagainya. Nah, tidak ada ciri-ciri tersebut kalau dari riwayatnya. Tapi ya, para ulama berijtihad, yang dinamakan khuf itu ya seperti itu. Tadi mazhab yang mayoritas mengatakan dia harus tebal, kemudian dari luar ke dalam itu tidak bisa masuk ke air. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bisa walaupun dia tidak tebal. Buktinya apa? Nanti akan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah kaos kaki ya, jawrab. Apakah bisa digunakan diusap kaos kaki atau tidak? Itu nanti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang kedua adalah ayyakunal khuf minal jildi. Nah, ini juga khuf itu terbuat dari kulit. Ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia harus terbuat dari kulit ya, atau tidak? Di sini kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanabilah mengatakan harus dibuat al-masnu'u minal juludi, harus dibuat dari kulit. Kalau tidak dibuat dari kulit, maka dia tidak bisa dikatakan khuf. Tidak bisa dikatakan khuf. Karena di dalam bahasa Arab khuf itu memang punya makna tersendiri. Kalau sepatu itu bukan khuf namanya, hizaun. Nah, kalau kita di kamus bahasa Arab, sepatu itu artinya hizaun. Ha, zal, alif, hamzah, hizaun. Itu sepatu biasa yang kita pakai buat kantor dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membuka bahasa Arab, khuf itu artinya dia didefinisikan sebagai sebagai kulit yang tebal, kemudian yang bisa menutup sampai dengan sampai dengan di atas mata kaki, yang nggak bisa dalam sehari-harian kita pakai khuf begitu, ke kantor pakai khuf. Itu karena khuf itu digunakan buat ya ke gunung misalnya, itu bisa pakai khuf. Tapi kalau ke kantor ya pakai hizaun sebagai hiza biasa. Ya, sebagai hiza sepatu biasa dan bukan sebagai khuf. Nah, ini yang menjadi poinnya. Jadi yang kedua ini yang terjadi perbedaan adalah ayyakunal khuf minal jildi. Khuf itu harus terbuat dari kulit, dan di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyakuna lubsul khuffi mubahan. Ketika memakai khuf itu dalam keadaan khufnya itu bukan khuf yang magsubun, gosok, bukan punya orang. Nah, ini juga ijtihad juga. Misalnya kita boleh mencuri ya. Kemudian boleh misalnya main pakai aja, itu kan gosok namanya. Nah, itu tidak bisa. Dia tidak bisa dimasuk ke dalam syarat yang diperbolehkan. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Yang mensyaratkan ini adalah Malikiyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah dia mau yang penting khuf aja. Mau dari manapun itu urusannya lain. Artinya ini kan tentang masalah
sah atau tidaknya, tidak ada hubungan dengan syarat-syarat khuf. Tidak ada hubungannya dengan syarat-syarat khuf. Nah, kemudian bagaimana kasusnya al-mashu alal jawrab, mengusap kaos kaki. Kaos kaki. Jawrab itu kaos kaki, tapi kaos kakinya jawrab itu beda dengan kaos kaki yang lembut, kaos kaki yang tebal ini ya. Al-mashu alal jawrabain as-sakhinain, kaos kaki yang tebal itu, yang digunakan ketika musim dingin itu pakai kaos kaki tebal-tebal begitu. Nah, di sini ada sebagian mazhab yang membolehkan. Wa ajazas Syafi'iyah wal Hanabilah al-mashu al-mas'a alal jawrabain. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan mengusap jawrab, kaos kaki yang tebal itu, yang digunakan buat musim dingin, bukan yang sempit-sempit, bukan yang yang kalau itu ada ada bolong-bolong itu kan, kalau kaos kaki biasa itu kan bolong-bolong, tapi ini kaos kaki yang tebal banget yang digunakan buat buat musim dingin dan lain sebagainya, itu namanya jawrab. Jadi kalau kita buka bahasa Arab pun nanti akan beda antara kaos kaki yang digunakan biasa yang buat ke kantor dengan jawrab begitu. Sama seperti bedanya antara khuf dengan hiza. Sama seperti itu. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang menyamakannya sama sekali. Pokoknya yang penting, intinya poinnya adalah mau sepatu yang biasa dipakai kantor, yang penting menutup sampai dengan mata kaki, itu boleh. Ada yang seperti itu pendapatnya. Tapi kalau di zaman sekarang kan ya tidak ini juga, kecuali kalau dia sholatnya di tengah lapangan, nah itu bisa itu pakai jawrab. Tapi sekarang kan semua sholat pakai di dalam masjid semua, pasti dibuka itu. Kalau udah dibuka nanti ada syarat, ada yang membatalkan. Yang membatalkan khuf salah satunya adalah khufnya dibuka. Kalau udah dibuka batal dahulu ininya. Kalau sudah dibuka. Nah, makanya kalau sudah masuk masjid dia buka khufnya, sudah batal. Karena yang membatalkan khuf salah satunya adalah mencopot khuf tersebut, mencopot sepatu tersebut. Kalau udah dicopot berarti sudah batal. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tema berikutnya adalah muddatul mashi. Waktu yang ditempuh ya, ketika kita memakai al-mashu al-khuffain. Mazhabul jumhur mengatakan tadi di dalam hadis Nabi Muhammad 3 hari 3 malam buat musafir. Jadi kalau misalnya dulu naik unta ya, dari Mekah ke Madinah misalnya, nah, kemudian perjalanan 3 hari dipakai itu di Madinah misalnya, dia sudah wudu sempurna, pakai khufnya, maka dia ketika wudu lagi nggak perlu dia buka-buka sampai dengan 3 hari 3 malam. Ketika sudah 3 hari 3 malam baru dia dibuka untuk wudu kembali yang baru dipakai lagi. Nah, itu 3 hari 3 malam menurut pendapat jumhur. Kecuali pendapatnya mazhab Malikiyah yang mengatakan tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktunya. Nah, tapi yang kuat ya, pendapat jumhur yang mengatakan 3 hari 3 malam buat musafir, untuk mukim 1 hari 1 malam, karena hadisnya riwayatnya Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita mukim enggak perjalanan di Jakarta ini, kita pakai khuf misalnya, bisa saja. Itu misalnya sekarang berwudu di sini, wudu kemudian pakai aja khuf, sholat di tengah lapangan itu, pakai khuf begitu, sholat di tengah lapangan begitu, tidak masalah. Kemudian nanti juhur dia nggak buka lagi, tidak masalah juga. Buat yang mukim 1 hari 1 malam. Jadi bukan hanya musafir. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim 1 hari 1 malam. Tapi sholatnya bukan di masjid. Kalau sekarang di masjid pasti buka. Karena kalau dibuka sudah batal. Ini yang membatalkan khuf yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu juga membatalkan khuf. Ya, seperti keluar angin dan lain sebagainya. Pokoknya yang membatalkan wudu juga membatalkan khuf. Yang kedua adalah janabah. Ya, janabah itu seperti ya misalnya keluar air mani, haid dan lain sebagainya, itu juga membatalkan khuf. Kemudian yang ketiga naz'u, mencopot khuf atau salah satunya itu juga membatalkan. Jadi kalau dicopot ya sudah, berarti sudah batal khufnya. Sudah batal. Tinggal dia wudu ulang. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut, kalau ada waktu ke siwak. Tafadhol, silakan.
Tapi kalau di zaman sekarang sudah jarang yang memakai khuf ya. Tapi biasanya ada yang memakai khuf itu ke gunung-gunung atau kos kaki itu banyak. Ya, kos kaki itu jawrab tadi, jawrab tadi itu banyak ya di Masjidil Haram ya, atau di masjid-masjid ya. Kalau yang sepatu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dipakai karena di masjid pun dilarang. Tapi kos kaki kan masih banyak orang yang pakai kos kaki ketika sholat. Nah itu dianggap sebagai jawrab menurut sebagian ulama. Karena dia tadi ya ada yang tidak mensyaratkan, yang penting menutup sampai dengan al-ka'bain, sampai dengan dua mata kaki. Tidak disyaratkan ketebalannya. Kecuali kalau kita mengambil pendapat yang harus tebal begitu, harus tebal yang tidak bisa masuk dari luar air ke dalam. Tafadhol silakan, ada yang ingin didiskusikan terkait dengan khuf walaupun jarang diinikan di zaman sekarang. Tapi cukup berguna ketika kita berangkat ke gunung atau kita dalam perjalanan sholatnya, bisa juga di kereta gitu kan, nggak perlu buka-buka itu. Di kereta kan ya, misalnya kita di kereta nih misalnya ada air ya, di rumah sudah sudah wudu sempurna, kemudian kita ke Surabaya pakai sepatu tapi yang sudah sepatunya yang naik ke atas ya, agak di atas mata kaki. Nah, kemudian kita memakai itu, kemudian kita usap itu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan membolehkan. Sebagian ulama mengatakan membolehkan. Nah, sehingga nggak perlu dicopot-copot lagi, dipocok-pocot lagi, ya tinggal diusap aja. Di atasnya diusap. Kemudian dia sholat sebagaimana biasa. Karena mengusap khuf itu sebagai badal daripada membasuh kedua kaki. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjut ke siwak. Kalau di kitabnya Wahbah Zuhaili, definisi siwak itu adalah isti'malu udin, menggunakan kayu siwak, au nahwihi atau semisilnya, ka asnanin wasobunin, seperti sikat gigi. Nah ini pendapatnya Wahbah Zuhaili. Jadi kalau Wahbah Zuhaili sikat gigi pun dia termasuk siwak. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang lain, ya di ulama-ulama kontemporer ada yang tetap dia siwak itu adalah menggunakan kayu khusus, ya, seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kok beda definisinya? Ya karena beda ilatnya. Ya, dulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan gigi, ya, membersihkan gigi itu, kotoran gigi dengan menggunakan kayu itu, kayu itu. Kemudian di zaman sekarang bukan kayunya yang dijadikan bahasannya, tapi membersihkan giginya, mau dengan kayu atau mau dengan sikat gigi. Nah ini menurut pendapatnya Wahbah Zuhaili. Tapi kalau sebagian yang lain, kalau kita membaca ulama-ulama kontemporer yang lain, itu dia tetap siwak itu adalah yang kita lihat, ya, semacam pohon, ya, atau semacam kayu siwak itu. Jadi sikat gigi tidak termasuk siwak, karena berdasarkan apa yang ada di zaman Rasul itulah siwak, bukan seperti sekarang membersihkan gigi dengan sikat gigi itu. Apa dalilnya? Ya dalilnya itu, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW definisi siwak itu jelas, ya. Laula an asukko ala ummati, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan di setiap sholat, di setiap berwudu itu bersiwak dulu. Mau sholat, mau wudu, bersiwak dulu. Nah, mau bersiwak dulu. Nah inilah yang menjadi poin. Kalau dulu kan kalau pakai itu kan kayu itu gampang, mau sholat juga gampang, tinggal giniin aja. Tapi kalau pakai sikat gigi, bisa juga sih, cuman nggak ada odolnya, nggak ada ininya. Tapi kalau diodol kan harus di kamar mandi, dia nanti berbusa-busa di sini. Tapi sekali lagi, kalau menurut pendapatnya Wahbah Zuhaili, sikat gigi pun termasuk siwak. Dan ini sangat-sangat disunnahkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Bahkan ada waktu-waktunya di sini. Ya. Waktu-waktunya tadi selain pengen wudhu, pengen sholat, kemudian bangun tidur, nah juga waktu-waktu disunnahkan untuk bersiwak. Disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian ingin mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib atau yang sunnah, itu juga sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Jadi tidak hanya, bahkan kata Rasulullah laula an asukko, itu artinya benar-benar sangat. Andai kata saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Berarti kan benar-benar perintahnya ini takut memberatkan. Tapi kalau tidak memberatkan, dia bersiwak. Artinya memang tidak wajib bersiwak, tidak ada hukumnya wajib, tapi hanya sunnah saja. Nah, kalau siwak itu sangat sedikit ya bahasannya. Tadi hanya berkutit pada tempat-tempat, yaitu apa-apa yang disunnahkan ketika bersiwak, ya tadi ketika pengen berwudu, kemudian ketika pengen sholat, bangun dari tidur, ketika ingin mengerjakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, itu bersiwak disunnahkan. Bahkan di mazhab Abu Hanifah, dimanapun, bukan hanya sekedar ketika ingin menjalankan ibadah, dimanapun ya, kita misalnya di jalan kita bersiwak, itu juga merupakan salah satu sunnah. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku, nah ini hadisnya, matharatun lil fammi. Ini yang menjadi poin yang dijadikan dalil oleh Wahbah Zuhaili. Siwak itu pembersih mulut. Kotoran-kotoran yang ada di mulut itu adalah siwak. As-siwaku matharatun lil fammi, mardotun lirabbi, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dijadikan dasar oleh Wahbah Zuhaili, ya pokoknya matharatun lil fammi, segala macam yang bisa membersihkan mulut itu namanya siwak. Jadi definisinya am nih. Dia mengambil definisi am berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dari Aisyah. Pokoknya yang namanya siwak matharatun lil fammi. Tapi memang faktanya di zaman Rasulullah siwak itu istimalu udin, dia memakai kayu siwak itu. Kayu siwak. Makanya sekarang ada yang Pepsodent namanya siwak. Mereknya namanya siwak. Sikat gigi namanya siwak begitu. Sikat gigi namanya siwak. Nah ini gara-gara mengambil pendapatnya ulama, karena sikat gigi di zaman sekarang aja adanya. Di zaman dulu kan tidak sepopuler zaman sekarang, makanya muncullah sikat gigi itu apakah termasuk siwak atau tidak, ini ijtihad. Berarti bahasan ijtihad. Tapi tadi saya bilang kalau misalnya mengambil pendapatnya Wahbah Zuhaili, dia mengatakan termasuk Pepsodent sikat gigi itu termasuk adalah siwak yang disunnahkan. Jadi ketika habis mandi atau ketika mandi dia bersiwakan, pengen apapun ya, dia bersiwakan membersihkan mulutnya, maka itu adalah salah satu yang disunnahkan. Pengen pengen beribadah, pengen apapun, nah itu juga termasuk disunnahkan. Apalagi kalau pengen beribadah, pengen ke masjid dan lain sebagainya. Tapi ya tadi ya, kalau ulama-ulama kontemporer lainnya, itu dia tetap siwak yang kayu siwak itu, kayu siwak. Dan nanti juga masuk siwak lis-shaim, siwak bagi orang yang puasa. Nah kalau kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, bersiwak sebelum zawal itu dibolehkan. Bersiwak sebelum zawal itu sebelum jam 12 ke bawah, nah itu dibolehkan. Tetapi kalau setelah zawal, maka dia hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sama seperti berkumur-kumur dalam Syafi'iyah. Jadi kalau masih pagi itu masih boleh dia berkumur-kumur. Tapi kalau sudah siang jam 12 ke atas, nah itu sudah makruh. Kenapa? Sebabnya alasannya takut ada sesuatu di di mulutnya masuk ke dalam dahaganya, masuk ke dalam tenggorokannya, sehingga bisa membatalkan puasa itu sendiri.
Dan yang paling ini adalah bagaimana bersiwak dengan tangan kita. Ini ada riwayatnya juga. Riwayat Imam Baihaqi dari Anas. Ini yang juga dijadikan dalil oleh Wahbah Zuhaili. Yujzi'u minas siwakil asabi'. Bahwasanya siwak dengan tangan gini-gini itu ya. Itu dibenarkan karena hakikatnya adalah siwak itu matharatun lil fammi, sebagai pembersih daripada mulut kita. Ini ada riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik dan riwayat Tobroni dari Aisyah. Qalat, ia berkata, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah ar-rajulu yazhabu fuhu. Ada seseorang yang dia menggunakan siwak dengan tangannya, yastaku. Qala, gimana dia? Ininya mulutnya sedang kotor. Qala na'am qultu kaifa yasna, bagaimana caranya? Kata Aisyah itu, qala, kata Rasulullah, yadkhulu asba'ahu fi fihi, masukkan jarinya ke mulutnya, fayudallikahu, kemudian gosokkan ke mulutnya. Ini hadis riwayat Imam Tobroni di sini. Hadis riwayat Imam Tobroni. Walaupun hadis ini riwayat Tobroni dan Baihaqi, banyak juga ulama yang mengkritiknya dari sisi derajat hadisnya, sehingga ada juga perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang disepakati itu ya, yang pakai kayu siwak itu sepakat. Tapi yang yang pakai gosok gigi kemudian pakai tangan, itu memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Yang pakai tangan itu ada riwayatnya memang Baihaqi dan riwayat Tobroni, tapi banyak juga komentar-komentar dari para ahli hadis terkait dengan kedudukan hadisnya, terkait dengan kedudukan hadisnya. Kemudian yang pakai gosok gigi, berdasarkan hadis dari Rasulullah tadi, as-siwaku matharatun lil fammi, siwak itu adalah pembersih daripada mulut. Ya sudah, apa saja, termasuk tangan, termasuk sikat gigi, itu juga termasuk siwak. Ini yang terjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Kalau saya sih pribadi, kalau mau gosok gigi ya tinggal berdoa kepada Allah nih, kalau dapat ganjaran sunnah atau tidak, gosok gigi aja, nggak usah mikirin ganjarannya, cari ganjaran yang lain aja, karena masuk ke wilayah khilaf. Jadi kalau misalnya kita pengen gosok-gosok, saya juga kadang-kadang pakai gosok gigi, kadang-kadang pakai tangan, kadang-kadang kalau dikasih ini siwak itu pakai siwak juga, ya kadang-kadang seperti itu juga. Ya karena pun itu adalah hal-hal yang disunnahkan saja, nggak dilakukan juga tidak masalah, dilakukan malah lebih baik. Baik, sampai di sini ada diskusi tafadhol. Sudah azan belum? 1 menit lagi. Nah, ini ada faidah-faidah siwak ya. Faidah-faidahnya. Nah, di sini para ulama menulis yang pertama, yatharul fam, bisa membersihkan mulut. Itu kan sama dengan sikat gigi ya. Bisa membersihkan mulut, wa yubidul asnan, bisa memutihkan gigi. Wa yutayyibud nakhah, bisa menghilangkan karatan-karatan atau kotoran-kotoran kecil yang ada di gigi. Ini adalah salah satu faedah-faedahnya. Kemudian juga kalau dari sisi pahalanya, wayardir rabb, Allah suka dengan mulut yang baik, yang bersih begitu. Sebagaimana hadis yang tadi, wa yudha'iful ajr, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran orang tersebut yang bersiwak. Baik, mudah-mudahan kita bisa bisa menjalankan siwak ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, terlepas dari perbedaan pendapat dan persamaannya tadi yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.